ya teman-teman ya. Jadi selamat malam semuanya, siap belajar malam ini? Harus dong. Jadi sebelum masuk ke Miss Konten, saya cuma mau info teman-teman, kita ada acara yang nanti yang di Makassar itu, dan penjualan tiketnya udah dibuka, udah baru beberapa hari sih, belum nyampe seminggu kayaknya ya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya yang udah tahu, jelas udah tahu ya, kalian udah dengar saya ngomong barusan, bisa langsung dibeli teman-teman di sistemnya. Kalian beli, harga tiketnya itu include nonton Inul goyang ngebor kayak katanya sih. Saya nggak tahu tuh. Ini udah zaman saya masih kecil dulu deh, saya belum ngerti kayaknya ya. Cuman kita udah ada undang artisnya itu Inul juga, terus ada yang kejutan-kejutan lainnya pastinya kalau di acara itu ya teman-teman. Terus kalian juga nanti bisa nyobain nyicip-nyicip makanan-makanan dari Makassar lokal. Dan pastinya biasa surprise dari Pak Ernest, dari Nico, dari Mike, gitu-gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu hari ini temanya live teman-teman, langsung aja. Ini sudah ada Miss Konten seperti biasanya. Oke, nah kalau dari Miss Konten sih kayaknya mukanya lagi adem ya teman-teman. Tolong dibuat seperti itu sampai nanti akhir sesi. Aman, Lagi aman. nggak kenceng nih ya teman-teman ya. Nih buktinya ya. Jadi jangan bilang Miss Konten mengajarinnya kenceng. Enggak, dia masuk itu aman, selon teman-teman ya. Nanti tapi ujungnya biasanya yang kenceng baru. Ya kan? Nah, Tergantung komen ya. ini ya makanya. Oke, kalau gitu silakan waktu dan tempatnya untuk Miss Konten. Oke, selamat malam. Hari ini kan kita mau masuk ke live streaming ya. Nah, pertanyaan aku nih sebelum kita mulai, siapa yang belum pernah sama sekali live streaming? Coba absen dulu deh. Apaan tuh live streaming? Kan, ntar nggak nyambung nih. Kayak dokter ketemu pilot. Yang satu bahas penyakit, yang satu bahas planet kan. Segitu akrabnya tuh. Nah, kan tuh banyak saya. Apaan tuh live streaming? Gimana tuh live streaming tuh kan? Ya, banyak kan? Nah, inilah nanti kayak dokter ketemu pilot ya. Jadi, kita akan bahas masalah optimasi live streaming. Jadi, teman-teman punya TikTok semua kan? Terus udah pernah lihat teman-teman AFC lain pada live streaming kan? Coba yang belum pernah nonton teman-teman AFC lainnya itu jualan di live streaming, siapa? Coba. Yang belum pernah nonton sama sekali teman-teman AFC live streaming. Belum pernah. Terus ngapain ada di sini, ngapain ceritanya? Nonton aja nggak pernah, minimal nonton. Ya, ini mau belajar live streaming. Nonton aja belum pernah gitu loh. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang join AFC karena nonton live streaming? Coba, aku pengen tahu, ada nggak di sini? Ada nggak di sini yang join AFC karena nonton live streaming TikTok? Ada nggak? Saya. Siapa lagi? Satu aja. Saya dua. Siapa lagi? Tiga, empat. Oke, banyak ya. Jadi itulah salah satu contoh kalau kalian lagi scroll-scroll TikTok, terus tiba-tiba ketemu tim AFC juga ya, entah kenal entah nggak kenal, tapi sama-sama dari AFC, terus jualan produk gitu ya, atau lagi jelasin mereka tuh punya keluhan apa, terus lagi ngajak diskusi bareng-bareng tentang sebuah penyakit gitu ya. Nah, itu namanya live streaming ya, guys ya. Jadi di mana kita bisa langsung komunikasi dua arah sama si pembeli gitu ya, calon pembeli sama penonton. Nah, sekarang live streaming itu kenapa live streaming? Ada yang tahu kenapa sih live streaming? Sejujurnya live streaming itu bukan untuk semua orang ya. Jadi aku tekankan sekali lagi live streaming itu bukan untuk semua orang. Ada yang lebih suka konten, ada yang lebih suka live streaming. Jadi memang live streaming itu bukan untuk semua orang. Aku pengen tahu tim konten. Coba bilang hadir dulu, tim konten. Gue mah senengan ngonten daripada live streaming. Coba bilang tim konten hadir. Oke, oh ada yang live streaming. Oke, tim konten, tim konten. Oke, sekarang tim live streaming, ketik live streaming mana? Suka konten sih, ya kan? Coba tim live streaming, live.
Oke, oke, oke. Banyak, ternyata banyak. Yang males ngonten, mereka lebih memilih live streaming aja biar cepet, tinggal pencet. Ya kan? Terus yang males live streaming, udahlah ngonten aja. Satu video jadi, dua video jadi, udah selesai. Gitu kan? Ada yang maunya dua-duanya deh biar cepet closing, biar cepet kejar rank, mantap. Ya, jadi kalau di sini kenapa sisinya ini live streaming? Karena live streaming ini dimana kita bisa interaksi langsung, penjualan real time, demonstrasi produk, ada feedback langsung, keterlibatan dan hiburan, dan ada membangun komunitas. Jadi banyak banget yang bisa kita bangun di live streaming. Interaksi langsung jadi kita tahu ini orang punya keluhan apa, apakah dia cocok nih jadi target audiens kita atau enggak, penyakitnya udah berat atau masih sepele, kita juga bisa memprioritaskan nih, yang mana duluan yang bisa kita reach out, yang mana yang kayaknya nggak terlalu urgent nih, kayaknya dia belum belum buru-buru nih, kayaknya dia belum kronis penyakitnya gitu. Jadi kita bisa memprioritaskan. Nah, itu hasil dari diskusi ngobrol-ngobrol santai di live streaming. Ya, banyak orang itu nggak mau terbuka sama kita karena ya mereka tahu kan awalnya mereka tahu kita jualan. Yang kedua nggak kenal. Tapi kalau di live streaming dari kita yang cerita duluan, kita yang korek-korek duluan, ya kan? Terus kita yang ya udah lagi ceritain orang casual. Nah, orang tuh kalau di TikTok sukanya adu nasib. Saya juga Kak kayak gini, suami saya juga Kak kayak gini, ibu saya juga Kak. Padahal nggak ada yang nanya gitu loh. Jadi lebih enak untuk kita ngulik si calon prospek kita. Kalau di live streaming, kalau di konten, mereka komen dulu, habis itu kamu DM belum tentu dibales. Ya kan? Tapi kalau dari live streaming mereka ngerasa tidak ada satu hal yang harus disembunyikan karena ya udah casual aja kayak kita lagi ngobrol ya dia lagi live gue lagi nonton. Ya udah conversation ini terjadi casual gitu loh, bukan antara pedagang dengan pembeli. Jadi kayak natural gitu. Percakapan conversation ini terjadinya natural. Itu adanya di live streaming. Tapi balik lagi, live streaming bukan untuk semua orang. Yang kaku ya tetap kaku, yang pedagang ya tetap pedagang, mau gayanya kayak gimana pun tetap pedagang. Ya jelas ya, yang MLM banget ya tetap MLM, orang tetap tahu. Jadi bagaimana kita interaksi sama orang, itu balik ke kitanya. Udah sering live sehari 24 jam tapi nggak closing-closing. Berarti ada yang salah sama kitanya, diri kita, ngaca gitu, bukan sama live streamingnya. Live streamingnya ini diciptakan fiturnya segitu canggihnya untuk kita pakai, balik lagi kitanya sebagai hostnya. Jadi banyak banget faktor di live streaming yang bisa mempengaruhi closingan kita karena kitanya sebagai hostnya. Sinyal bagus, HP bagus, kamera jernih, lighting ada, suara bagus, elunya tahu gak elunya gitu loh. Ya jadi orang bisa ragu gara-gara kita itu kelihatannya di live streaming. Kalau di konten itu bisa jadi kita yang masih haho-haho gitu ya, ngomongnya masih gagap-gagap kayak belum menguasai produk, bisa jadi kita bisa menutupi kekurangan itu kalau di konten. Ketika kita kayak ngomong lagi kurang lancar, kita pause dulu videonya, ya kan? Kita pause dulu videonya, abis itu oke kita mulai lagi, start lagi, ngomong lagi materi selanjutnya. Tapi kalau di live streaming nggak bisa, yang blow on kelihatan blow on, ya kan? Yang pinter kelihatan pinter. Jadi orang bisa menilai secara langsung. Sama kayak kita lagi offline, ketemu klien, ketemu calon prospekan. Jadi balik lagi, kalau sering live streaming tapi nggak closing, balik lagi ada yang salah dengan diri kita. Jadi kita harus memperbaiki itu. Kita harus tahu. Tapi live streaming ini sangat membantu untuk kita mempermudah ketemu sama orang lain. Kalau di offline kita harus tahu dulu, kita harus kenal dulu gitu ya. Kadang kita gengsi nyamperin orang yang nggak dikenal, tiba-tiba kita nyamperin ditolak, kadang kita langsung ngedown. Kalau di live streaming orang yang datang ke kita, itu yang enak. Nggak ada kita ngejar-ngejar orang, orang lagi scroll TikTok kita kejar-kejar gimana caranya, nggak ada. Kita yang lagi ngobrol di kamera, kita yang lagi live streaming di kamera, orang yang masuk. Lu yang datang ke gue, bukan gue yang ngejar-ngejar lu. Paham kan? Konsepnya berbeda. Ya, jelas ya. Belum booming tapi udah ada yang masuk. Booming tuh ngapain? Belum booming. Apanya yang booming? Coba kata-katanya diganti. Belum booming. Gimana belum booming? Gimana maksudnya belum booming? Itu gimana? Ya. Nah, terus
Ada penjualan real time. Nah ini ya, kalau di live streaming, aku selalu bilang, kita punya target berapa sehari. Pasti kan kita udah set goals nih, ya itu udah materinya yang lain. Nah bukan materi aku. Pasti ada nih di materi teman-teman MLM yang lain, ya di materinya Niko, di materinya Kobudi. Kita mau kejar rank apa? Artinya setiap hari kita harus closing berapa? Itu pasti ada. Nah, target closingan per hari itu bisa kita kejar di live streaming. Jadi kalau ada yang tanya, berapa lama durasi terbaik untuk live streaming? Ya 24 jam. Nggak ada yang lebih baik dari live streaming. Tidur aja nggak lebih baik daripada live streaming. Jadi jangan ditanya berapa lama. Yang paling baik adalah sesuai target closingan kamu. Gitu loh. Makanya kemarin aku bilang live streaming itu kalau belum closing ya jangan dimatiin. Karena target kita bukan jam. Emang kita apa? Host live streaming. Terus kalau abis, oh udah 3 jam terus gue dibayar. Kan enggak ada yang bayar kita. Mau 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam. Kalau nggak closingnya nggak ada yang bayar. Jelas ya? Jadi live streaming itu berapa lama? Sampai lu closing titik. Kan lagi kejar target. Kalau yang nggak kejar target, yang nggak BU ya terserah aja. Mau 5 menit udahan juga nggak ada yang ngatur. Gitu loh. Jadi jangan ditanya berapa durasinya. Targetnya masing-masing orang kan berbeda gitu loh. Ya, yang targetnya sehari closing 5 ya kejar sampai closing 5 baru matiin itu tombol tombol live streamingnya. Karena ini apa? Penjualan real time. Jelas ya, ini penjualan real time. Setiap hari target kamu berapa? Kalau satu targetnya, ya udah sampai closing satu baru matiin live streamingnya. Besoknya lagi cari lagi satu. Hari ini nggak closing ngutang berarti besok harus dua. Kalau udah dua besok baru matiin. Ya, jelas ya. Terus bisa demonstrasi produk. Misalnya, kamu mau sambil apa ya, sambil cerita-cerita, sambil membuktikan kalau produk ini aman. Ya udah kayak tutupin aja nih si Suba Utsu sachetnya ya kan. Apa tutupin gitu kan kamu genggam, tapi kamu ngasih tahu nih demonstrasi produk. Cara minumnya gimana? Ya di bawah lidah lah. Ya gimana gitu sebelum makan, sebelum tidur. Kita yang kasih demonstrasi produk. Jadi orang ada gambaran. Oh ternyata produknya cuma bubuk gitu doang ya. Oh takutnya pahit deh. Ternyata bisa diminum langsung kayak gitu. Jadi orang tuh nggak ada gambaran. Yang nggak tahu AFC sama sekali mereka tuh nggak ada gambaran. Tapi kalau kalian demonstrasi produk langsung di depan kamera, ya orang jadi ngeliat jadi lebih yakin lagi. Dan itu terjadi di live streaming. Mereka bisa langsung nanya, loh itu kok ditaruhnya di bawah lidah sih? Emang minumnya kayak gitu? Loh itu kok warnanya ini? Oh itu kok begitu? Jadi orang itu bisa nanya langsung di real time live streaming ketika kita lagi demonstrasi produk. Kebayang ya? Nah, kalau di live streaming ini langsung ada feedback langsung gitu loh. Misalnya ada yang baru order nih seminggu yang lalu. Nah, orang tuh biasanya kalau WA kan kayak terlalu apa ya, terlalu intimate banget gitu, kayak rajin banget gue ngabarin dia di WA baru konsumsi seminggu. Kadang ada orang yang nggak suka diganggu kayak gitu. Aku tuh tipikal orang yang nggak suka diganggu gitu. Di chat tuh kayak apain sih nih orang chat gue lagi gitu. Kayak aduh elah ntar dulu kek baru seminggu. Bahkan orang chat aja ya udah aku diemin aja gitu loh. Jadi banyak orang-orang yang memang nggak suka di personal chat kayak gitu. Tapi ketika dia lihat kita lagi live streaming, terus dia ngerasa ada efek baiknya, dia bisa masuk ke live streaming kita, dia kasih testimoni di live streaming. Jadi nggak harus yang namanya testimoni itu personal chat, paham nggak? Nah, ketika satu orang ngasih testimoni, Kak, aku udah konsumsi, Kak, udah seminggu, Alhamdulillah udah kelihatan sih ya perubahannya. Yang tadinya begini, terus sekarang sih udah agak membaik, walaupun belum sembuh total ya, Kak. Tapi orang lain yang ragu itu bisa baca testimoni orang yang real ngasih review, ngasih feedback langsung ke kita sebagai penjualnya. Mereka ini yang akan bantuin kalian jualan. Ya, jadi udah nggak zaman yang namanya chat-chat personal, chat-chat personal. Lu apa? Takut banget gitu loh. Belum lagi yang dicurigain suami. Siapa sih chat-chat mulu? Yang dicurigain istri, istrinya posesif. Aduh, capek banget ya di zaman era perselingkuhan di mana-mana ya kan? Ya kayak orang nggak nyaman gitu loh. Ada yang namanya juga customer baru, baru beli. Dia belum tahu gitu ya. Kalau kalau kita kan yang udah saling kenal pasti kita tahu support system. Ini teman ketemu teman, ini tim, ini upline-nya, ini downline-nya. Tapi orang yang baru beli itu pasti risih loh. Risihnya risih banget. Kayak ngerasa ngapain sih?
gitu loh. Nah, itu akan terjadi feedback langsung ini ketika kita live streaming. Kalau di konten orang mau ketik komen juga mau ngapain, orangnya bisa jadi lagi tidur, orangnya nggak lagi online gitu loh. Tapi kalau di live streaming dia tahu kita lagi menjelaskan produk, kita lagi memberikan review-review orang-orang yang udah pernah beli sebelumnya, testimoni-testimoni sebelumnya. Nah, dia muncul menguatkan testimoni itu. Kebayang ya? Kebayang ya? Jelas ya? Oke, feedback langsung ini ngerti ya. Karena aku sering banget ketika aku lagi live streaming, biasanya aku lagi kalau malam tuh aku live bedah akun. Padahal aku lagi live bedah akun, lagi nggak jualan, tapi orang itu masuk ngasih testimoni gitu loh. Akhirnya ya udah mereka beli kelas aku, mereka daftar kelas private aku, mereka join modul aku. Jadi banyak banget dan aku nggak jualan, aku bener-bener ya udah kita kayak lagi review konten kayak minggu lalu gitu. Aku lagi ngejelasin kontennya, isi kontennya apa yang harus diperbaiki. Tapi mereka yang ngerasain dampaknya dari di bedah akunnya, dari kelas aku, dari kelas private Zoom one on one aku, mereka yang ngerasain langsung itu lebih suka ngasih testimoni feedback di apa namanya live streaming karena dia lihat kitanya emang lagi ada di situ gitu, lagi hadir in real time. Dibandingkan kalau dia chat kayaknya kayak terlalu formal, udah nggak zaman gitu kan. Sedangkan ada orangnya di sini. Jadi tanpa aku jualan, mereka tuh ya udah check out, check out, check out, check out, check out. Yang lain penasaran. Itu cara kerjanya. Kenapa diadakan live streaming? Supaya orang lain itu bisa membantu menguatkan. Jelas ya? Nanti kita ngomongin pelanggaran. Kemarin kan udah pelanggaran tuh kan pas sesi pertama. Nah, ini ada keterlibatan dan hiburan. Jadi, interaksi yang kita bangun dari live streaming, ya kan, dari si feedback feedback langsung, tanya jawab, bisa gimmick-gimmick apa ya, gimmick-gimmick hadiah, gimmick-gimmick sesi konsultasi apalah, pokoknya jadi gimmick ini tidak melulu berupa hadiah gitu kan. iPhone 17 Pro Max enggak gitu juga gitu. Tapi apa nih misalnya yang cepet-cepetan jawab atau yang interaksinya bagus yang dari tadi nyimak nanti aku kasih sesi konsultasi pribadi aku misalnya gitu ya. Jadi ya udah kita yang kasih hiburan, kita yang bikin audiens ini interaksi terus mereka tuh stay nontonin lama, kita tuh anteng. Jangan menggurui. Kalau kita menggurui kayak kita sotoy, kayak kita ngajarin orang ya, orang udah males. Tahu nggak? Kayak, iya apa sih lu si paling bener? Ih si paling paham, dokter bukan. Paham kan? Paham kan? Jadi bukan itu. Kita tuh sharing. Semakin kita memberikan pengalaman kita, orang jadi ngerasa ini adalah hal yang memang kita alamin. Yang memang udah kita lewatin. Jadi experience itu yang mereka beli. Gitu loh. Mereka lagi ngalamin hal yang sama kayak kita. Oh relate nih sama gue. Oh suami gue juga lagi ngalamin ini nih. Kayaknya gue juga butuh deh nih. Gitu loh. Biasanya closing itu terjadi ketika ya itu orang ngerasa kisahnya ini relate sama si hostnya, sama yang lagi live streaming. Makanya dia dia akan join ke kita yang dirasa cocok. Kayaknya backgroundnya cocok nih, orangnya tegas nih. Ah, gue nggak suka yang ini galak. Gue maunya sama yang menye-menye aja. Itu tergantung sama background background reference-nya mereka, gitu loh. Jadi biasanya kita itu akan punya downline atau pembeli yang memang sama kayak kita gambarannya gitu loh. Ya, karena orang pasti akan ngelihat itu cara pembawaan kita di live streaming. Ada yang orang nggak suka, ini ngomongnya kenceng banget ya, nggak bisa nih gitu ya. Oh, maunya sama teteh-teteh soft spoken aja, ada banget, ya kan? Ngajarin itu gimana? Ya ngajarin kayak kamu harusnya jangan gini, itu kan kayak ngajarin. Kamu salah, lah kenal kagak nyala-nyalain gitu loh, paham kan? Jadi bukan itu, justru kita memberikan experience. Kalau yang terjadi di aku, Kak, GERD aku kumat kalau aku makan mangga. Aneh kan? Tapi ada juga nggak sih yang sama kayak aku? Ini GERD-nya ini kumat, malah kalau pas lagi makan mangga. Kalau makan yang lain aman, makan pedas aman gitu loh. Jadi kita nggak ngasih tahu sharing experience, bukan ngajarin. Lu sih makan mangga, makanya jangan makan mangga, udah tau punya GERD. Beda kan? Beda kan? Paham nggak? Beda kan orang kan diajarin kayak apaan sih dih gitu loh. Ya kan kayak lu sih makan mangga sih udah dikasih tahu lagian udah tahu punya GERD salah sendiri. Kan beda gitu. Sedangkan kalau kita lagi sharing experience, aku tuh aneh Kak. Kalau aku ya justru nih aku tuh nggak bisa kena bumbu kacang sama sekali. Itu langsung GERD aku kumat.
Makan pedes nggak masalah, makan santan nggak masalah. Kalau kena bumbu kacang langsung IGD. Jadi kayak gitu loh. Ini apa kisah pribadi masalahnya ya. Jadi itulah yang terjadi. Fun fact-nya, justru yang kita ceritain, fun fact-nya gue tuh kayak gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu juga nih, kayak gue juga ada nggak? Apa cuma gue doang? Jadi orang tuh mau sharing. Oh sama kak, ada kak sepupu aku juga kayak gitu, nenek aku juga kayak gitu, tetangga aku juga semuanya dibawa-bawa. Tapi kalau aku sih aman sih kak, aku emang nggak bisa kena pedes aja. Nah baru dia cerita. Jadi dia akan mulai terbuka. Tapi kalau belum apa-apa udah kamu ajarin kayak menggurui banget gitu, ya udah orang jadi nggak mau kenal enggak gitu kan. Jadi kayak ngerasa ini apa sih orang gitu, kayak si paling produk bagus gitu loh, paham kan? Kita kan jualan produk ya, kecuali kita ya udah dokter gratisan yang emang mau konsul di TikTok ya lu masuk aja kan beda. Ini kan kita lagi nyari calon pembeli, beda gitu loh. Ya kecuali kalau aku live beda akun, aku ngomel-ngomel ya bodo amat, udah gratis ngatur lagi loh. Yang nggak mau nonton ya jangan di sini. Kalau aku usir-usirin, udah diem, yang pada mau belajar gratisan lu diem ikutin gue. Lah kalau kamu kan jualan, beda. Kamu jualan produk gitu. Kalau kamu kayak gitu ngikutin cara aku yang nggak bisa, salah sambung. Orang nggak suka gitu loh ya. Jelas ya? Paham ya? Jadi jangan terkesan menggurui, jangan terkesan menyalahkan, tapi justru kita membagikan experience. Jadi orang ngerasa nyaman, ngerasa gatel juga pengen ikutan cerita gitu loh. Ah, gue juga nih. Oh, gue kayak orang tuh gatel gitu, pengen ngikutan ngetik tuh gatel. Ya, jadi orang juga ikutan. Oh, nimbrung gitu. Ya. Nah, ini juga bisa untuk membangun komunitas. Komunitas apa? Awal-awal. Jadi orang itu membutuhkan waktu sekitar 6 kali nonton live streaming kita, baru mereka yakin. Ya, jadi seperti yang aku bilang, yang dibeli itu adalah trust. Rasa percaya orang itu ke kita, si kreatornya, ke kita, si penjualnya. Nah, membangun komunitas ini ketika mereka belum join, tapi kita bangun nih, bangun komunitas di live streaming. Kita ajak untuk ikutan live streaming selanjutnya lagi. Kita interaksi di live streaming. Jadi orang itu ngerasa, oh ini adalah live streaming, sharing-sharing, dan berbentuk sebuah komunitas yang memang isinya ya udah sharing-sharing tentang kesehatan gitu loh. Jelas ya? Jadi kita bisa ajak lagi. Ya kan, 1 bulan baru join. Mereka tuh bisa 6 sampai 20 kali dulu nontonin kita sampai mereka yakin. Karena ini bukan produk murah. Oh 20 ribu ya udahlah beli aja check out sepele. Enggak gitu. Ya, jelas ya. Jadi kita tuh harus bangun komunitas dulu. Kita kasih tahu nih boleh jadwal live streaming kita. Kak, nanti aku live lagi nih. Biasanya aku live sehari 2 kali. Boleh ya yang masih mau masuk-masuk nih, mau sharing-sharing. Nanti kita sharing-sharing lagi ya. Gitu, boleh cerita-cerita lagi. Jadi diajak ya. Kayak yang sama-sama pejuang GERD. Terus pokoknya diajak diskusi, diajak sharing-sharing yang memang bisa memancing audiens lain untuk ikutan nimbrung juga, untuk datang lagi ke live streaming kita yang selanjutnya gitu. Jadi kita bangun komunitasnya, ya. Jelas ya sampai sini ya. Nah, ini persiapan sebelum memulai live streaming ya. Yang belum pernah live streaming sama sekali, ini boleh nih dicatat gadget dengan baterai terisi penuh udah pasti. Alat penunjang live streaming tuh seperti tripod ya. Jangan pegangin handphone 2 jam 3 jam pegangin. Ya kan? Nah, ring light, mikrofon, produk, bell. Nah, bell itu penting. Tahu kan yang ting 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 ting. Ya, bell itu penting. Jadi, bell kalau menurut aku, biasanya kalau di live streaming itu adalah sebuah pemisah. Pemisah antara kita menekankan sesuatu sama kita lagi diskusi. Jadi, kasih time warning gitu kan. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Masalah live streaming ini kayak akan ada mungkin sampai 5-6 pertemuan karena memang panjang banget. Materinya tuh panjang banget. Dan aku akan jelasin sedetail mungkin, tapi memang nggak bisa buru-buru. Jadi ini memang baru awal dari live streaming, tapi yang penting teman-teman tuh paham konsep live streamingnya. Nah, ini penting juga, kamu live streaming berupa permasalahan. Kadang kita yang udah hafal product knowledge, tapi kita nggak hafal permasalahan target audiens kita. Itu adalah hal yang penting yang bisa memancing audiens itu masuk ke live kita. Ya, jadi apa nih permasalahan-permasalahannya? Kadang kita nggak mikirin orang lain, nggak relate.
Orang yang nggak relate nonton kita, ya udah swipe aja. Gua nggak ngalamin swipe, swipe, swipe. Jadi nggak relate gitu loh. Tapi ketika kita udah bahas sesuatu yang nyentil ke mereka, yang bener-bener relate, aduh ini gue banget. Pasti mereka masuk, nggak mungkin enggak. Jadi kita harus siapin tuh kamus live streamingnya. Caranya gimana? Ketika kita lagi ketemu komen, biasanya aku selalu bikin konten. Itu selalu dari ngambil dari komen di live streaming. Nah, ketika kalian live streaming, kalian juga bisa nyimak komen-komen apa yang paling sering ditanyakan sama audiens. Artinya itu adalah hal yang paling relate, yang mereka alamin. Dicatat, dibikin kamus. Product knowledge aja nggak cukup, karena terlihat hafalan, kalian bukan AI. Jadi produk ini memiliki paten fungsi yang berguna untuk nusa dan bangsa apa? Ya, jadi bukan begitu. Ya, bukan yang textbook, bukan yang baca tulisan, menghafal, bukan. Ya, makanya kalian harus punya nih kamus live streaming sendiri-sendiri karena setiap orang udah pasti permasalahannya berbeda. Ya kan? Permasalahannya berbeda, terus ya cari hal-hal yang relate itu pasti berbeda juga. Jadi bukan yang textbook kayak gitu, bukan. Ya kan? Kayak salmon DNA berfungsi untuk fungsi ingredients A yaitu untuk ya udah capek deh, ya kan? Ya gimana orang kalau di TikTok sesimpel 1 detik nih ke jamnya, sesimpel 1 detik swipe, ketemu sama member lain yang ngomongnya lebih hafal, hafal permasalahan target audiens, yang ngomongnya lebih relate, yang memang mereka itu jual experience pribadi yang gak ada hafalannya. Kalau kita yang ngalamin sendiri itu nggak pakai hafalan karena kita tahu gitu loh. Orang mau tanya apapun gue bisa jawab karena gue yang mengalami, ya kan? Beda kalau kita nggak ngalamin, pasti kita bentar ya kak, aduh gimana ya kak, eh nah kan bingung kan, kak gimana cara minum obatnya, ya kan, kak gimana cara minum obat barengan sama produk AFC kalau habis kemoterapi. Eh, Sebentar ya kak ya. Eh, nah kan bingung kan, karena nggak ngalamin gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang memang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai orang itu ngerasa curiga, orang itu ngerasa kayaknya nih orang nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gini yang harus kita catat, kamus-kamus live streaming kita itu buat diri kita sendiri. Kamus kita sama kamus orang lain itu beda, ya, itu beda. Kalau nggak ada experience gimana dong? Lah ini lagi disuruh ngapain ini? Bikin kamus live streaming. Kalau yang experience sendiri mah kan tadi udah dibilang, itu udah ada semua di sini di luar kepala. Nah, ini kamu live streaming buat siapa? Buat kalian yang tidak mengalami, buat kalian yang remedial kalau ditanya, buat kalian yang nggak tahu mau jawab apa gitu loh. Makanya disuruh bikin kamu live streaming berupa permasalahan yang bisa diselesaikan dengan produk AFC tadi gitu loh. Kalau yang punya experience pribadi, nggak pakai kamus, tanya, tanya, gue jawab, tanya. Mau tanya apa? Ayo, ayo gue ladenin. Mau tanya apa? Bisa gue jawab semua. Nggak pakai kamus-kamusan, kan tadi lagi ngomong, ya. Paham nggak? Yang terakhir yang tidak pernah dibuat sama member AFC adalah video teaser. Kalau udah keasikan live streaming, jangankan video teaser. Itu konten kayaknya 3 bulan yang lalu terakhir diposting, 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, atau setahun yang lalu. Coba ngaku dulu. Live streaming, nggak pernah ada konten live streaming, nggak pernah ada konten boro-boro video teaser. Apaan tuh? Lupa bikin hook juga lupa. Video teaser nggak pernah ada video teaser nih. Di AFC itu nggak pernah ada yang bikin video teaser. Apa itu video teaser? Coba. Apakah? Iya. Ditanya kok nanya balik. Apa yang dimaksud dengan video teaser? Nggak tahu. Konten untuk masuk live, betul ya. Jadi kita bikin konten, isinya pancingan supaya orang masuk ke live streaming kita. Gitu loh. Sekarang pertanyaannya, yang udah live streaming tapi yang nonton
Ji Samsu, Ji Samsu, Ji Samsu. Absen dulu. Udah live streaming yang nonton Ji Samsu, Ji Samsu. Kan? Saya. Mana lagi? Kenapa tuh kira-kira? Kenapa tuh kira-kira? Artis bukan. Ngapain kita nontonin situ lagi live streaming? Si penting, si penting. Coba, coba. Kenapa kira-kira yang nonton live streaming kamu sedikit? Tahu nggak? Tahu nggak kira-kira kesalahan sendiri itu tahu nggak? Yang nonton belasan tapi nggak ada yang komen. Apa yang mau dikomen, Mena? Mau komen apa juga bingung. Nggak tahu jadwalnya karena nggak ada video teasernya. Itu salah satunya. Ya, jadi kalau nggak ada video teasernya, orang nggak tahu di live streaming kamu lagi ngapain. Orang nggak tahu di live streaming lagi bahas apa. Orang nggak tahu live streamingnya kapan. Orang nggak tahu mereka nonton tuh buat apa. Gitu ya. Jadi gini, ketika kita lagi scroll TikTok, ya kan, itu kan yang keluar dari FYP kita, yang muncul di FYP kita, itu kan bukan live streaming semua kan? Ada konten kan? Coba kalian buka TikTok sekarang, kalian scroll-scroll, yang muncul itu apa di situ? Yang muncul itu apa di situ? Konten atau live streaming semua atau campur konten dan live streaming? Konten ada live-nya. Nah, itu. Jadi nggak semua orang lihat kita lagi live streaming. Paham nggak? Kita scroll, kalau ketemu kita lagi live streaming, nah itu kebetulan dia dapet tuh. Langsung tampilan layar live streaming. Ada juga yang scroll, tapi yang lewat tuh cuma konten kita. Kita lagi live-nya tuh dia nggak lewat. Jadi yang nonton itu, yang lewat itu konten. Terus kita lagi kedip-kedip di sebelah kanan nih, foto profilnya lagi kedip-kedip sebelah kanan warna pink. Itu artinya kita lagi live streaming. Tapi orang harus klik dulu masuk ke live, baru dia akan nonton live kita. Masalahnya, kalau konten yang lewat ini nggak berisi informasi tentang live streamingnya, ya ngapain dia pencet live? Ngapain dia klik tadi live-nya? Paham nggak? Satu konten kita lewat. Bahas apa? Gagal ginjal. Oke, bahas gagal ginjal. Udah nih, udah selesai bahas gagal ginjal. Ya udah aja, di swipe aja. Mau komen ya komen, mau likes ya like, tapi mereka nggak nonton ke live streaming gitu loh. Karena mereka ini nggak tahu kalian lagi live streaming tuh lagi bahas apa. Sedangkan kalau ada video teasernya yang memberitahukan kalau kita lagi live streaming, kita lagi bahas apa, live-nya setiap jam berapa, orang mau klik itu yang lewatnya dari konten. Sedangkan sebagian besar live streaming kita itu nggak ada yang lewat gitu. Kalau live-nya sepi, pasti lewatnya dari konten. Ya, pasti lewatnya dari konten. Makanya harus dibuat si video teasernya yang memberitahukan kalau live streaming kita itu lagi ngapain, jam berapa aja, terus kenapa mereka harus nonton. Misalnya bisa konsultasi di live streaming, misalnya ada apa nih, ada hiburan-hiburan di live streaming, gimmick-gimmick apa gitu ya. Jadi kalian bisa bikin itu semenarik mungkin supaya orang yang nonton kontennya ini mau masuk ke live streaming. Jelas ya? Oke. Sekarang ini traffic dengan video teaser. Nah, jadi 3 poin penting yang harus disampaikan dari setiap video teaser itu yang pertama produk ya, tapi tanpa menampilkan produk gitu loh. Jelas ya, karena kalau udah menampilkan produk nih udah pasti udah kenal lah. Terus orang jadi udah tahu lah nih dia lagi bahas apa. Jadi bukan bahas produk AFC-nya, tapi produk tentang apa nih fungsi produknya, ya kan? Atau kalian ngasih sesuatu pancingan yang memang apa nih kayak dari awal misalnya keluhan penyakit gitu kan. GERD kumat terus, udah coba berbagai cara tapi masih belum
sembuh juga, belum membaik juga, jangan sembuh ya, belum membaik juga. Nah, aku akan kasih tahu satu produk yang di aku lumayan ampuh, tapi masuk di live streaming ya, nggak bisa aku kasih tahu ke sini karena lumayan panjang penjelasannya. Kebayang? Kebayang? Justru jangan kasih tahu produknya. Kita kasih pancingan produk tadi, kita nemuin satu produk gitu loh. Jadi orang itu sebenarnya tahu kita mau spill produk, tapi kita kasih tahu produknya ya nanti lu masuk dulu ke live gue. Kalau udah dikasih tahu di awal yuk. Oh, jualan AFC swipe. Ini ngapain nonton konten gitu loh. Ya, jelas ya. Jadi bukan dikasih tahu produknya. Nah, kan si Herniati bangun, bangun. Nah, tidur. Herniati tidur. Bismika udah. Belum nutup. Mulut belum rapet. Ditanyain ngomong produk DVT nggak kena pelanggaran. Mau bagaimana lagi nih kita nih menjelaskan nih. Ada yang bisa menjelaskan pakai bahasa lain? Ini udah bahasa bayi nih. Yang aku sampaikan udah bahasa bayi. Ya. Nah, bahasa kalbu. Jelas ya? Nah, yang kedua, ini waktu atau jadwal live. Kalau teman-teman punya jadwal live rutin, ya misalnya setiap hari jam 7 pagi dan jam 7 malam. Nah, itu sampaikan juga di video teaser. Oke? Di video teaser itu bahas. Jadi, sebaiknya kita itu punya jam live yang paten gitu, yang memang rutin karena kayak kita punya toko. Orang tahu nih jam toko kita ya dia akan datang ketika jam tokonya buka gitu, ketika tokonya buka. Jangan dia datang pas tokonya tutup, besoknya lagi dia datang jam segitu tokonya tutup, ternyata pindah jam tayang. Ternyata bukannya ngasal sesuka yang punya toko. Ya gimana orang mau beli? Ya, jadi ini dikasih tahu si video teaser ini. Dan kasih waktu jadwal live-nya itu jangan cuma pas hari itu gitu loh. Paham kan? Kalau misalnya hari ini aku live jam 8 malam, ternyata video teasernya sampai besok masih ditayangin. Besok itu live-nya jam 8 pagi. Nah, kan? Jaka sembung temenan sama aura kasih. Nggak nyambung, terima kasih. Ya kan? Jadi yang pasti-pasti aja. Kalau kalian punya waktu live yang memang udah paten, dikasih tahu di live streaming itu gitu. Misalnya sehari sekali, ya kan, sehari sekali ya udah setiap hari jam 7 malam udah gitu. Kalau ternyata sehari dua kali, yang satunya selingan kalau pas lagi bisa aja ya udah nggak usah disampaikan di live streaming, ya kan? Nggak usah disampaikan di live streaming. Jadi emang 1 jam yang memang kamu pasti ada di live streaming itu. Jelas ya? Yang terakhir ini ada promosi atau diskon berlaku. Kalau AFC itu kan kadang suka ada promo apa, di bulan ini ada promo apa, nanti promo Valentine, nanti kayak kemarin promo akhir tahun apa. Nah itu kalian juga bisa langsung bikin video teasernya di saat kalian lagi mau live streaming. Nanti kalau promonya udah nggak berlaku, ya udah tinggal dihapus aja videonya gitu ya. Masuk live streaming sekarang karena hari ini lagi ada promo gila-gilaan dari AFC. Ih, jarang banget kan AFC tuh bikin promo. Makanya kalian yang mau promo ini masuk aja langsung ke live streaming aku. Promonya apa? Penasaran kan? Ayo masuk buruan. Jelas ya? Paham ya? Kebayang nggak? Nyampe apa ketinggian? Nah, nyampe. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi ada satu contoh video teaser nih, tapi ternyata nggak bisa di-play. Bentar, aku cari dulu filenya. Video teaser, jadi nggak selalu video teaser itu sebelum live streaming. Jadi kita bisa nyampein juga video-video kayak highlight dari keseruan di live streaming tadi. Sebentar, contoh video teaser.
Hmm, mm, mm, mm. Oke, nanti aku cari videonya, tapi di sini, jadi kita bisa lihat nih. Ini namanya live highlight. Jadi, oh hari ini live streaming tuh kayaknya seru banget, happy banget deh. Nah, itu kan sebenarnya ada rekamannya, ya kan? Jadi setiap selesai kita live streaming sama TikTok itu dibikinin video highlight, cuplikan-cuplikan yang bisa kita posting. Benar nggak? Coba, yang tahu si video highlight dan pernah lihat mana? 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 Yang pernah lihat dibikinin video highlight sama TikTok. Ya, tahu kan? Tahu kan itu video highlight, bener. Jadi setiap kita live streaming, misalnya mau live streaming 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam sama TikTok itu dibikinin cuplikan-cuplikan klip. Nah, klip itu kalau misalnya ada adegan-adegan yang kayaknya menarik untuk diposting, itu kita bisa posting. Nah, ini contohnya nih, live highlight. POV host udah ngantuk jadi halu. Video yang bikin audiens yang ketinggalan live kamu jadi FOMO dan penasaran sama live selanjutnya. Jadi ini di video ini si host ini lagi jualan baju tapi dia yang host malam, host tengah malam. Karena udah ngantuk saking halunya yang diukur ini pakai meteran itu bukan bajunya. LD-nya berapa, panjangnya berapa, yang diukur apa? Jemurannya, ya kan, jadi kayak ya udah host halu yang diukur itu bukannya bajunya malah jemurannya gitu kan. Nah ini diposting, jadi orang yang nonton dan ketinggalan live-nya semalam itu ikutan FOMO. Kok gitu sih, lucu banget sih live-nya, ya ampun kocak banget sih, ya gue ketinggalan lagi, kapan lagi tuh live-nya. Jelas ya. Jadi kita kasih tahu nih, semalam itu ada keseruan apa. Misalnya pas kamu lagi live streaming, tiba-tiba kesamber geledek, tiba-tiba kesurupan, ada pas banget kerekam gitu kan ya. Terserah aja. Tiba-tiba diomelin mertua gitu kan. Tiba-tiba apa nih? Tiba-tiba. Nah, itu kalau ada klipnya, nah itu boleh diposting. Nah, jangan lupa dikasih call to action-nya, ya kan? Jangan lupa dikasih call to actionnya. Jadi jangan sampai ketinggalan keseruan live kita selanjutnya. Ya, kayak akun yang jual kain kafan, betul. Kayak Kafani. Jadi orang tuh FOMO gitu. Yang gak nontonin live kita, orang tuh FOMO. Lihat ketinggalan. Ya, gue ketinggalan lagi. Kapan lagi tuh live-nya? Ya, jelas ya. Nah, ini kita kadang ada yang memang natural, kadang kalau lagi nggak ada momen ya kita buat-buat sendiri, kesurupan sendiri lah, kejang-kejang sendiri lah gitu loh ya. Jadi kayak mic mati sendiri lah, tiba-tiba mati lampu, padahal istri yang matiin lah. Ya dibuat-buat aja tuh nggak masalah sih. Nggak semuanya serius kok. Jangan serius-serius. Ya emang ini memang dibuat highlight aja gitu. Nah, ini berupa benefit di live ya, karena ini kan produknya skincare. Jadi ini video teaser yang menunjukkan keuntungan yang akan didapatkan ketika penonton join live. Kayak yang tadi, ya, kayak yang tadi. Yang tadi itu aku bilang misalnya pas lagi ada promo gitu ya. Jadi promo cuma hari ini aja, promo hanya bulan ini aja. Pas banget aku lagi live streaming sekarang dan AFC lagi ngadain promo. Tahu kan AFC nggak pernah promo, makanya kalian yang mau tanya-tanya tentang promo bulan ini langsung aja masuk live aku sekarang ya. Gitu. Kalau ini kan memang munculin langsung produknya, tapi tetap yang di emphasize itu tetap si free gift-nya. Yang ditekankan itu tetap free-nya, benefit-nya di live-nya apa gitu. Jadi walaupun ini produk, nah sedangkan kita kan nggak bisa munculin produknya AFC, jadi ya udah kita kasih tahu aja benefit di live itu apa, berupa apa. Video teaser yang menunjukkan keuntungan yang akan didapatkan ketika penonton join live. Kebayang ya, sampai sini kebayang ya? Aman? Sampai sini aman? Oke, jadi jangan ditanya, kayak gimana kontennya? Kan udah bahas konten kemarin. Video teaser kayak gimana? Iya kan tinggal dikasih tahu isi kontennya aja. Udah lewat itu babnya kemarin. Ya, udah berapa kali pertemuan kita bahas konten? Udah 3 kali pertemuan. Ya sama aja konten ya gitu, isi konten ya. Ya udah, isi konten intinya tadi ya, si berupa informasi di live streaming. Ya udah tetap pakai hooknya apa, isi kontennya apa, call to actionnya apa. Oke, jelas ya. Makin panas belum Kak? Belum. Ini masih awal, belum masuk ke
materi-materi live streaming lanjutan, bener-bener masih opening live streaming, tenang, tenang. Sekarang yang kalau live streaming kena pelanggaran terus, siapa coba? Oke, jadi ketika live streaming, kita buka nih fitur live streamingnya, ya kan? Nah, terus klik setting. Jadi ini kamera udah on kayak gini nih. Nih, kamera udah on kayak gini. Kita klik setting. Kalau udah klik setting, nih, settings, itu kan keluar banyak segala macam. Nah, kita pilih yang bagian content disclosure. Kalau bahasa Indonesia tuh pengungkapan konten. Kita klik yang ini, content disclosure. Kalau udah yang ini diaktifin, kita pilih yang paling atas, on brand. Di screenshot dulu slide yang ini. Di screenshot dulu slide yang ini. Kalau udah di save. Jadi setiap kali sebelum live streaming supaya menghindari pelanggaran, kalian selalu ke setting, kalian ke disclosure content, diaktifin, pilih yang on brand. Udah sering kena PL juga, berarti si on brandnya ini nggak aktif. Ya, karena biasanya kalaupun aku kena pelanggaran itu karena ini nggak dimatiin on offin dulu. Jadi mendingan kalian klik nih disclosure content, ya kan? Terus kalau ini on, kita matiin dulu terus nyalain lagi. Gitu loh. Kalau ini off, kita nyalain terus matiin lagi, terus nyalain lagi. Baru kita klik yang ini. Ya, terus tinggal save. Bahasa Indonesia, Kak, tadi udah disebutin. Pengungkapan konten. Di screenshot aja, ntar kan tinggal translate sendiri ya. Jangan manja di screenshot. Nah, tanya, tanya. Tanya sama translator, udah bisa upload foto. Gitu loh. Tadi udah dibilang, ini namanya apa? Konten, pengungkapan konten. Ini bahasa Inggris tadi yang aku screenshot. Sekarang kalian tugasnya ngapain? Screenshot layar ini. Kalau nggak tahu bahasa Inggris, buka Google Translate, lu upload. Ya, masa gue juga yang translatein. Nah, ya kan? Dah, yang beginian jangan dipermasalahkan. Yang penting udah dikasih tahu. Content disclosure, dipilih sini on. Di checklist on brand, terus di save. Kalau pas kalian klik content disclosure dia udah nyala, matiin dulu. Save. Baru klik lagi, nyalain, klik lagi. Jadi kayak dia nggak ke-reset gitu loh. Ya, paham ya? Jadi dia kayak nggak ke-reset. Kadang abis kita live streaming, kan kita aktifin kayak gini. Pas kita lagi mau live streaming lagi, dia udah ke-setting kayak gini. Tapi sebenarnya dia belum ke-setting. Makanya ketika kita live streaming, itu kena pembatasan lagi. Karena yang bikin kena pembatasan bukan cuma ini doang. Inilah baru dibahas satu. Ya, banyak yang bikin kena pembatasan. Salah satunya adalah ketikan jari kalian. Ini baru satu, tapi settingan ini harus diaktifin. Dinyalain, di nonaktifin lagi, nyalain lagi. Baru checklist ini, di save. Kalau nggak di save langsung di back ya udah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, sama-sama ya. Jangan lupa. Tahlilan bareng. Tahlilan. Artinya harus dinyalain ya begini makanya di screenshot. Seperti ini yang harus dilakukan tampilannya ya. Begini. Harus diapain? Ya begini, dinyalain di checklist begini. Ini sesuai sama ini, di screenshot makanya di screenshot. Di screenshot, di save-nya yang begini tampilannya. Nah, di checklist lagi yang on brand, di save. Kalau aku suruh matiin yang aku screenshot nggak aku nyalain nih, aku matiin gitu loh. Ya, jelas ya. Nah, sekarang
Yang mau ditanyakan di live streaming, sebelum aku open pertanyaan, aku mau tanya dulu nih. Yang kalau live streaming, sepi, terus isinya sekalinya ada yang masuk, diabsenin satu-satu. Coba ngaku dulu. Selamat malam, Bapak Joko. Dari mana Bapak Joko? Absen dulu, Bapak. Selamat malam, Ibu Siti. Selamat datang di live saya. Terima kasih. Dari mana Bapak Joko? Absen dulu. Nah, tuh lagi ngapain? Sensus penduduk. Sensus penduduk, bantuin Dukcapil. Bantuin Dukcapil. Magang di Dukcapil. Ngapain? Ya kan? Jadi kalau yang nonton sepi, Ji Samsu, jangan ditegur orang. Ya kabur. Yang nonton sepi, diabsenin satu-satu. Selamat malam Bapak Joko. Waduh Bapak terima kasih sudah masuk ke live saya. Bapak dari mana? Bapak absen dulu Bapak. Bapak Joko, Pak, Pak, Pak Joko. Dah, hilang, hilang, hilang. Ya, jadi nggak begitu, caranya nggak begitu. Kita aja, kalau masuk ke toko, tuh toko sepi, kita doang yang masuk. Salesnya langsung nyamperin. Selamat siang kakak, boleh dibantu? Lagi cari apa kakak? Ah, enggak mbak, makasih. Keluar lagi, ya kan? Itu si Pak Joko kepencet. Kepencet. Tahu-tahu di absen. Bapak Joko dari mana? Hah, apa tuh? Apaan tuh? Dia juga kaget dia. Dia lagi scroll TikTok ada yang panggil, kaget dia juga tau gak? Nggak usah absen-absen. Ya, nggak usah absen-absen. Udah. Kalau mau ya udah lagi sharing lanjutin aja ngomong, gak usah absen satu-satu. Yang ada yang lain lagi dengerin malah kabur gara-gara kamu sibuk sama yang itu. Jelas ya. Kalau yang nonton kita Jisamsu, ya kan, yang nonton kita ini sedikit, itu orang takut di-mention, takut di-notice, takut dipanggil, takut di-absen, takut di-sensus penduduk, takut mereka. Tapi kalau yang nonton live kita 1.000, 2.000, 3.000, itu orang caper tau gak? Kak saya juga kak. Nggak dibaca, di-resend lagi. Saya juga kak. Nggak dibaca juga, di-resend lagi. Saya juga kak. Kalau live-nya rame, orang caper. Tapi kalau live kita sepi, orang takut. Ya, gimana orang mau ikutan komentar, gimana orang mau ikutan interaksi kalau dia aja nggak nyaman gitu loh. Jadi bukan itu, pancingnya gimana ya tadi dengan persoalan-persoalan yang relate dengan mereka, mereka dengan sukarela akan masuk terus ikutan komen karena gemes gitu loh. Gemes gue juga nih. Iya, dikopas, kopas, kopas, kopas sampai dibaca sama si hostnya. Caper, minta dibaca. Tapi kalau live kita sepi, diabsenin satu-satu, waduh hilang abis-abis. Jelas ya? Das ya, jadi pulang dari sini, yang live streamingnya sepi, masih mau sensus penduduk apa tobat? Masih mau sensus penduduk apa tobat? Oke. Yang hari ini udah live streaming sehari 2 kali siapa? Absen dulu. Saya. Oke, yang live streaming, yang kalau live streaming yang nonton itu lebih dari 50. Coba absen dulu. Lebih dari 50. Saya, mantap. Mantap. Oke. Oke, terus gimana, Miss? Terus gimana apanya? Terus gimana apanya? Ya kan? Itu
tadi ya, justru jadi kita lagi bahas ya udah kalau ada yang datang ya udah cuekin aja, nggak usah disapa, nggak ada yang nyuruh nyapa. Selamat datang di Indomaret kan enggak Bu ya, bukan SOP, nggak ada urusan ya, nggak ada SOP-nya. Jadi bukan selamat datang di Indomaret, selamat datang di Alfamart, bukan ya. Jadi kalau ada yang datang gimana? Ya lanjutin aja, kita lagi ngapain. Oke, kita lagi ngapain nih? Kita lagi bahas nih. Yang terjadi di aku sih kayak gini, kayak gini, kayak gini ya. Ada nggak ya teman-teman yang ngalamin kayak gini? Krik, 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 krik. Nggak ada yang nyaut. Ya udah lanjutin aja. Gimana ya? Kira-kira strateginya selain sarapan yang memang early banget jamnya, sedangkan udah buru-buru mau berangkat kantor supaya GERD nggak kumat tengah jalan, ada yang punya solusi juga nggak ya? Biasanya apa nih strateginya? Atau pas kalau lagi liburan nih biasanya cemilan yang paling ampuh untuk nahan lapar tuh apa sih gitu loh. Jadi ya udah lanjutin aja. Iya, nggak perlu disapa. Jadinya yang udah masuk di situ, yang lagi stay di situ, hilang, ikutan hilang karena males nungguin kalian. Ya kan? Nungguin kalian absenin satu-satu gitu loh. Ya. Jelas ya? Langkah live-nya seperti apa? Nanti kita bahas ya di Senin selanjutnya karena itu balik lagi aku bilang untuk live streaming ini sesinya bahkan sampai 5 sesi atau 6 sesi karena panjang banget. Nah, sekarang yang aku tekankan adalah teman-teman bikin video teaser sebelum live streaming. Live streamingnya kayak gimana? Jalanin aja dulu seperti live streaming sebelum-sebelumnya. Yang penting aku udah kasih strateginya. Makanya di sini di sesi ini aku pengen banyakin Q&A supaya banyak tanya jawab juga sama teman-teman juga ya, apa yang terjadi di lapangan realnya itu seperti apa. Untuk materinya nanti bisa kita lanjut di Senin depan, Senin depan, Senin depan, Senin depan, panjang banget nih live streaming. Oke, jadi kita mau, bentar ya. Seperti biasa, sebelum kita Q&A, aku mau absen dulu ya. Kita mau kasih link absen sebentar. Oke. Nah, yang udah absen yang boleh tanya. Yang belum absen nggak usah tanya. Nah, ya silakan. Absen dulu, habis itu nanti kita siap-siap yang mau tanya boleh seputar si live streaming ini. Ya, jangan lupa tuh. Absen dulu. Udah aku share di kolom komen, jadi semuanya absen dulu. Terus kita mau masuk ke pertanyaan biar bisa langsung jawab-jawabin pertanyaan karena live streaming itu lumayan banyak indikatornya tuh banyak. Dan kebanyakan indikatornya itu adalah dari hostnya, dari diri sendiri. Jadi yang harus diperbanyak itu latihannya dan ya itu tadi skillsnya balik lagi kan. Kalau kita yang jam terbangnya masih pendek, ya mau sebanyak apapun experience kita juga kadang kita tetap di live streaming tetap ya udah ngomong doang gitu loh. Sedangkan yang jam terbang di live streamingnya udah sering, udah banyak experience yang mereka tahu strateginya. Mereka bisa baca statistiknya, ya kan bisa baca angkanya. Oh, ketika viewersnya naik, apa yang harus dilakukan? Ketika viewersnya turun, apa yang harus dilakukan? Strateginya bagaimana? Video teasernya bagaimana gitu. Ya, udah absen semua? Sudah absen? Udah. Oke. Boleh, kita mau ke pertanyaan ya. Jadi yang boleh bertanya, yang jawab pertanyaan cepet-cepetan aja seperti biasa. Kita mau Olimpiade Matematika ya. Aku kasih soal matematika, teman-teman jawab di kolom komen di sini, di kolom chat. Yang jawabannya paling benar dan paling cepat masuk ke laptop aku itu yang langsung aku bedah akunnya. Oh, bedah akun. Langsung aku open mic-nya. Oke, yuk siapin jempolnya. Pertanyaannya adalah 100 kurang satu. Weh, 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 weh. Ini Mena naik tower kayaknya Mena. Ayo Mena deh, boleh deh.
Mena tuh naik tower kayaknya memang. Eh, Halo Miss. ya. Miss mau nanya, kan ini kan baru bikin akun baru tuh. Terus masih bikin konten dulu kan karena buat nyaring, buat nambah-nambahin followers dulu. Bikin Baru akun go baru live. tuh kenapa bikin akun baru? Yang kemarin kata Pak Niko, udah biar lewatkan aja, berarti kurang menarik untuk penontonnya katanya gitu. Karena yang kemarin bahasnya tentang asam urat, yang kali ini tentang gagal ginjal. Hmm. Nah, terus yang mau jadi pertanyaannya itu, kalau misalnya nanti pas udah capai followers untuk kita bisa mulai live, nah itu eh, pas mulai live itu bagusnya perkenalannya itu gimana, Miss? Kalau misalnya ini kita di sini eh, bukan ada keluhan penyakit itu sama sekali, tapi kita joinnya karena ya istilahnya kita mau join karena bisnisnya gitu, tapi kita nggak mau jelasin tentang bisnisnya nih di live-nya, kita mau lebih ke penyakitnya. Nah, itu bagusnya nanti pas baru mulai live itu pembukaan pas openingnya itu gimana, Miss? Kita Nah, sesuai sama perkenalan. konten aja, sesuai sama konten opening di live maksudnya. Hmm, kayak perlu nggak kita Kalau bilang, "Ah, nama saya ini, saya bla 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 bla," gitu. nggak usah opening, orang juga yang nonton juga gantian gitu loh. Nggak penting, aku juga kalau live langsung, yuk langsung aja yuk, aku mau langsung bedah akun nih. Jadi yang mau ikutan di bedah akun caranya gampang, kasih tahu rulesnya, yuk 1, 2, 3 udah mulai. Jadi Karena langsung ya masuk pembahasan yang mau kita bahas aja gitu ya. iya, karena kalau kamu mau opening kamu kenalin juga yang nonton itu nanti masuk juga pas kamu udah selesai kenalin diri juga gitu loh. Jadi Oke. bukan kayak pidato kita semua tuh nonton orang menyaksikan kita seluruh dunia dari opening sampai closing enggak gitu loh. Ya enggak gitu. Jadi ada yang nonton cuma di tengah doang, ada yang nonton cuma pas lagi closing doang, ada yang nonton cuma opening doang, ada juga yang opening baru opening alah nggak penting udah swipe aja gitu. Oh, Jadi berarti kita justru langsung bukan ke the point bukan aja ya. bukan itu, justru opening yang kita kebanyakan basa-basi itu justru yang bikin orang yang tadinya udah ngumpul banyak, habis itu semua bubar gitu loh. Jelas ya? Oke, berarti Jadi kita to the point langsung ke yes, pembahasan aja. yes. Karena ya Oh, itu dari orang baca dari display name-nya udah jelas, dari banner yang kita pakai itu udah jelas ya kan, kita lagi bahas apa, ya orang masuk yang memang dia memang mau tanyakan. Jadi memang mereka langsung pengen dengerin intinya aja. oke, oke, oke. Oke, thank you, Miss. Oke, lanjut. Tuh link absennya tuh. Abis terpental. Terpental kan? Oke, kita mau lanjut. Mana nih chatnya? Yuk, pertanyaan selanjutnya. 7 kali 7. Kan 14 tuh ada yang jawabnya 14 kan. Ada Ewin Firdaus. Bentar, aku open mic-nya dulu. Ya, Selamat malam, Miss. Terima malam. kasih sudah dapat Ya, ilmu banyak hari ini. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita lagi mau live itu kan ada permintaan di situ promosi ya. Nah, itu apakah wajib ataukah tidak wajib? Ataukah bagus kalau kita harus promosi atau tidak usah diklik nggak apa-apa? Yang paling nyaman untuk kita apa namanya mendapatkan view banyak yang mana? Terima oke. kasih. Oke. Kalau kita lagi buka Google terus ada iklan, ya kan? Iklannya ke Shopee. Nah, itu harus beli apa boleh nonton doang? Boleh nonton, nggak Ya harus sih. udah. Oke. TikTok itu lagi jualan, Kak, sama kayak kamu jualan. Ya kan? Apakah orang boleh nonton doang atau harus beli gitu? Jadi ya udah kita semua jualan gitu mau beli. Ya udah beli iklan. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa
Jadi ya Oh, udah dia lagi jualan gitu, namanya juga iklan. iya, Dia oke, oke. lagi ngiklanin iklannya dia. Kalau mau bahas promosi nanti aja. Aku tidak menyarankan teman-teman pakai promosi karena udah jangan sedekah di tempat yang salah nanti ya. Siap, siap, siap. Makasih, Miss. Itu aja cukup. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Yo, siapin jempolnya. 6 kali 5. Kan 6 kali 5 aja 35. Ya kan? Bismika, bismika ya. 6 kali 5 aja remedial. Nah, ada Linda W. Ya, silakan. Halo, malam Miss. Malam. Akhirnya bisa ngomong juga. Terima kasih. Nggak bisa ngomong, sebelumnya nggak bisa ngomong, Kak. Susah Miss, nggak dapat terus giliran. Oh iya. Oke, nah pertanyaan saya Miss kan biasa kan saya live juga nih, konten Hmm. dan live juga. Nah, sekarang kan agak susah nih live-nya Miss. Kemarin sempat pakai keranjang kuning gitu kan. Harus pakai keranjang kuning, tapi saya udah coba pakai keranjang kuning kemarin pakai memes. Nah, namun kalau misalkan nih kita lagi live tidak bicara tentang yang di keranjang kuning, itu terkadang kena PL. Sementara yang kita mau tawarin itu kan produk AFC walaupun tidak menampilkan produknya gitu. Saya hanya istilahnya misalkan nih saya sematkan gambar tuh cuma tunjuk aja. Nah, sesekali saya cerita nih tentang keranjang kuning bahwasanya kan AS ini ada di buku memes. Nah, kalau tidak ada sama sekali, kadang-kadang itu kena PL. Itu kenapa ya, Miss? Memang harus kita sangkut pautkan dengan yang ada di keranjang kuning atau hanya sekedar kita cerita tentang produk AFC tapi tidak menampilkan produknya. Solusinya gimana, Miss? Oke. Ini pertanyaannya gini. Ini Mm-mm. waktu Niko menyampaikan udah nggak pakai keranjang kuning lagi, ini pada kemana nih pertanyaannya? Siapa yang sampai sekarang live streamingnya masih pakai keranjang kuning? Nah, kejauhan, mainnya kejauhan. Coba absen dulu, aku pengen lihat. Masih ada? Masih ada? Enggak. Nah, berarti cuma Kalinda aja nih yang ketinggalan. Oh iya kah? Nah, Soalnya kan? Jadi udah nggak ada itu ya. Jadi gini ya, keranjang kuning itu untuk jualan produk. Produk yang ada di TikTok Shop. Bukan produk yang tidak ada di TikTok Shop. Jadi kalau kalian jualan pakai keranjang kuning dan yang mula-mula mengajarkan jualan pakai keranjang kuning untuk berjualan produk di luar AFC tapi mancing untuk jualan produk AFC udah kesesatan hakiki. Makanya langsung Niko telepon aku langsung bilang, udah lu mah menjerumuskan semua member langsung hilang massal akun, ya kan? Akhirnya langsung sama Niko udah jangan pakai keranjang lagi. Makanya udah nggak ada lagi orang yang live streaming pakai keranjang. Pertanyaannya Bu Linda kemana gitu loh, ya kan? Makanya aku bingung, hah emang ada gitu. Udah salah besar ya, udah salah sambung ya tadi. Ya Jaka Sembung temenan sama Aura Kasih, nggak nyambung. Terima kasih. Karena ya bukan begitu, keranjang kuning itu lebih sadis lagi. Jadi jangan main-main. Keranjang kuning, pelanggaran dan kehilangan akun itu nyawanya cuma 24 poin. Sekarang itu bukan 24 poin lagi. Sekarang sistemnya udah berubah. Jadi kita dikasih poin jatah 200, ketika melakukan satu pelanggaran langsung berkurang nyawa 40. Dari 200 poin ke 40. Sedangkan kalau udah menginjak 150 pelanggaran, nggak bisa live, nggak bisa jualan, nggak bisa konten, berkurang lagi, nggak bisa ngapa-ngapain, berkurang lagi, hilang lenyap dari muka bumi ini. Makanya bukan mainan. Keranjang kuning itu bukan mainan. Karena
kalian bersyukurlah yang jualannya nggak pakai keranjang kuning. Aku aja live nggak mau pakai keranjang kuning. Mau ngapain ya? Hanya memancing ajal aja itu mah. Ya nggak usah, nggak usah. Kalau kalian nggak jualan produk yang ada di keranjang kuning hanya untuk memancing, jangan. Karena keranjang kuning itu pelanggarannya banyak. Nggak jelasin produk dalam waktu 2 menit, itu kena pelanggaran. Produk berbeda dengan yang dijelasin, kena pelanggaran. Ya kan? Membawa traffic, mengajak check out dari luar keranjang kuning, kena lagi pelanggaran. Banyak kata-kata sensitif, kena lagi pelanggaran. Lihat nomor, kena lagi pelanggaran. Banyak. Ya, jadi udah nggak usah dibahas di sini. Panjang banget. Kemarin aku sampai bikin webinar 4 jam itu. Pesertanya sampai dengerin masalah pelanggaran itu 4 jam kalau webinar. Jadi udah nggak relate lagi, udah nggak ada hubungannya. Ya. Kena PL loh kalau nggak pakai keranjang kuning. Nah ini, mau cobain pakai keranjang kuning? Mau cobain? Mau cobain pakai keranjang kuning? Mau cobain? Nggak pakai keranjang kuning kena PL, tapi masih hidup kan? Masih hidup kan nggak pakai keranjang kuning? Nah, mau cobain nggak? Kalau pakai keranjang kuning mau cobain nggak? Nyawa semana tuh mau cobain nggak? Ya kan? Iya. Pakai keranjang kuning baru 3 kali live juga udah hilang kalian dari muka bumi. Nggak ada, jangan main-main. Hilang akunnya hilang. Ya. Jadi bukan begitu. Iya, emang itu tutorial menjemput ajal, yaitu jualan pakai live pakai keranjang kuning, tapi lu nggak jualan keranjang kuning gitu loh ya. Jadi yang masih, makanya tadi aku tanya, emang masih ada yang pada jualan yang pakai keranjang kuning? Katanya nggak ada. Giliran disuruh nggak pakai keranjang kuning, jawabannya kena pelanggaran kalau nggak pakai keranjang kuning. Nah ini. Kalau kalian kena pelanggaran live tanpa keranjang kuning, pelanggaran itu tidak menyabut nyawa, tau gak? Iya, aku pernah akun aku yang live tanpa keranjang kuning, itu pelanggaran sampai 98 poin, masih ada, masih hidup sampai sekarang. Masih centang biru sampai sekarang. Tapi kalau konten keranjang, live keranjang, cobain. Boro-boro 99 poin pelanggaran. 24 poin udah innalillahi. Ya, jelas ya? Apa nih bohong sama TikTok? Apa bohong sama TikTok? Kenapa Kosma? Ada masalah apa Kosma? Iya, udah bertahun-tahun live TikTok nggak pernah kena pelanggaran tuh, lihat. Akunnya Sri Windu. Kan. Saya 31 PL. 31 PL tuh apa? Tanpa keranjang. Aman kan? 31 pelanggaran tanpa keranjang tuh aman, gak ada poinnya. Kalau konten tanpa keranjang. Ya. Tapi kalau konten ada keranjang, udah. Yuk, kita mau lanjut lagi ya. Pokoknya intinya jangan live streaming pakai keranjang kuning. Ya. Itu namanya apa? Tutorial menjemput ajal. Jadi jangan. Ngontenlah dan live streaming lah tanpa keranjang kuning. Karena kalian jualan produk yang tidak ada di keranjang kuning. Bahkan kalau di konten aja, kalian ngasih lihat nih produk nih kayak gini. Ya kan, ini produknya AFC. Itu nggak ada keranjangnya kan. Nah, TikTok itu kan punya marketplace. Kalau kita ngasih lihat produk orang, TikTok tuh bertanya-tanya, kayak lu ngasih lihat produk kok nggak ada keranjangnya. Sedangkan tadi disclosure kontennya nggak diaktifin on brand. Ya udah ditandain. Gitu loh. Ya, jelas ya? Nah, kalau udah kena pelanggaran, harus udahan atau lanjut live? Pertanyaannya gitu. Coba jawab dulu. Kalau teman-teman pada kena pelanggaran, ini lagi live streaming, lagi ngomong-ngomong, tiba-tiba kena pelanggaran.
Apa yang kalian biasanya lakukan? Ini aku belum ngasih jawaban, aku tanyain dulu. Apa yang biasanya kalian lakukan? Matiin live-nya atau lanjutin? Off terus live lagi. Itu namanya apa? Menantang ajal. Diemin dulu, jangan buka TikTok setahun, boleh. Oke, jadi gini, aku kasih solusi ya. Semua boleh disimak, dicatat. Kalau lagi live streaming, tiba-tiba ada pelanggaran. Lagi ngomong di live streaming, tiba-tiba ada pelanggaran. Selama bukan dia yang matiin, lanjutin. Selama bukan dia yang matiin, ya, kan gini, pelanggaran itu beda-beda. Ada pelanggaran yang TikToknya langsung countdown, hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lagi ngomong, hah, mati. Itu TikToknya yang matiin. Ya kan, beda. Tapi kalau cuma muncul pelanggaran, live-nya masih nyala, lanjutin. Paham nggak? Nyampe sini nyampe dulu nih, nyampe dulu. Oke, paham dulu sampai sini paham dulu. Oke. Kalau udah dilanjutin, kan ketika kita selesai live nih, misalnya 3 jam kita live, kita matiin, itu kan udah selesai. Ya kan? Pelanggarannya tetap ada kan, muncul kan? Udah jangan live lagi. Jadi kalau yang tadi baru live kena pelanggaran, abis itu matiin live-nya terus live lagi, ya udah double kena pelanggaran lagi. Kata TikTok gua tandain lu. Dimatiin, dinyalain lagi, ya gua kenain lagi pelanggaran 2 kali sehari. Ya kan? Makanya selama dia nggak matiin, lanjutin aja ngoceh. Lanjutin. Karena kita lanjutin atau kita matiin, itu tetap kena pelanggaran, tetap kena teguran gitu loh. Tapi itu tidak mengurangi apapun, karena kita nggak jualan keranjang kuning. Tapi kalau keranjang kuning, 3 kali pelanggaran juga habis sudah, innalillahi. Ya kan? Tapi sepi kayak kuburan. Emang kalian bisa menjamin kalau pas nggak ada peringatan, terus akun kalian rame gitu? Bisa menjamin nggak? Masalahnya aku udah sering kena pelanggaran, aku tandai nih, oh gue kena peringatan. Ya kan? Pas lagi kena nih, udah checklist tadi disclosure konten, udah checklist on brand, kena nih peringatan. Kan aku juga sama kayak kalian. Live streaming tanpa keranjang kuning. Jadi kalau aku kena, pasti kalian kena. Kalau kalian kena, pasti aku kena. Kalau aku aman, harusnya kalian aman gitu loh. Makanya ketika aku lagi live streaming, muncul pelanggaran, aku liatin views-nya. Tadinya 200, naik jadi 300, naik jadi 500, naik jadi 600, naik jadi 800. Berkali-kali aku perhatiin kayak gitu. Pelanggaran. Jadi nggak ada urusan. Orang tetap masuk. Ketika kalian pelanggaran terus tiba-tiba views-nya turun, ya emang elunya aja langsung kelihatan grogi gitu loh. Langsung ngedown, langsung nggak fokus, langsung ya udah ngeblank. Orang juga nontonnya males gitu loh. Ya kan? Orang juga nontonnya males kayak, ini kenapa sih nih lagi jelasin apa sih tiba-tiba bengong, tiba-tiba diem. Ya kan? Paham ya? Iya, karena kitanya udah ngedown duluan. Kita lihat pelanggaran. Yang tadinya langsung lagi ceria, iya Kak, jadi kayak gitu. Iya Kak. Heeh. Jadi iya sih Kak, aku juga. Heeh. Ya udahlah, orang ngantuk gitu nontonnya. Karena kitanya sendiri pembawaannya. Karena udah berkali-kali aku buktikan, katanya kalau pembatasan itu malah viewsnya turun. Aku liatin, aku screenshotin. Naik, naik, naik. Jadi kitanya ketika dapat pelanggaran, kita dapat peringatan, kitanya langsung harus semakin apa? Semakin energik, semakin memberikan apa ya, energi, makin semangat. Iya, jadinya orang tetap stay. Orang makin penasaran, orang makin masuk. Lu makin berisik, yuk siapa lagi, yuk siapa lagi. Kayak apaan tuh, apaan tuh, apaan tuh. Jangan malah, oh iya Kak,
Eh, aduh jadi ngeblank nih, sorry ya guys. Iya, apalagi pakai cerita-cerita. Aduh, aku kena pelanggaran nih. Aduh, sorry banget ya. Capek bener. Jadi kitanya yang memberikan si vibes negatif itu. Orang jadi keluar, orang jadi males gitu. Orang jadi ngantuk. Gaspol. Ya, jelas ya. Jadi makin heboh ketika kena pelanggaran. Pantang matiin. Selain TikToknya yang matiin. Kalau kalian matiin, ya sama tetap kena. Udah kena, ya udah lanjutin aja. Aduh, kan sampai segitu semangatnya tuh, kayak gitu semangat gitu, udah kena makin semangat jadinya. Jangan malah aduh aduh maaf ya guys, aku agak ngeblank nih guys, aku habis kena pelanggaran, malah curhat ya. Jelas ya. Kalau banding gimana? Kalau ada pilihan banding silakan banding. Iya, jangan malah cerita, jangan malah membagikan hal-hal yang negatif karena ya itu bisa mempengaruhi audiens juga. Ya, jelas ya. Jadi ketika kita pelanggaran, nggak usah cerita-cerita kita lagi kena pelanggaran, malah kita makin semangat lagi, jangan kita matiin. Pantang matiin selain TikTok yang matiin. Karena kalian matiin saat itu atau kalian matiin 3 jam kemudian, sama-sama udah kena pelanggaran, paham nggak? Tapi kalau kalian matiin dulu, abis itu kalian live lagi, jadi kena 2 pelanggarannya. Ya, beda pelanggaran dan pembatasan, beda notifikasi aja sama-sama, nggak ada efeknya apa-apa kalau nggak ada keranjang kuningnya. Kalau keranjang kuning itu baru beda, pembatasan ya udah dibatasin gitu loh. Ya, kalau pelanggaran tuh mengurangi poin. Tapi kalau yang tanpa keranjang itu kan nggak ada poinnya, cuma ya udah history doang. Kalian lihat di history itu pasti ada nih berapa kali kalian kena pelanggaran. Aku udah cobain sampai 98 pelanggaran, masih aman, masih hidup aku. Akunnya sampai hari gini. Gitu. Ya. Jelas ya? Jadi ketika kita udah selesai live streaming, itu lihat di history live streamingnya di situ, ya diklik. Jangan habis live streaming udah nggak dipencet-pencet, dipencet. Liatin satu-satu apa yang bisa dipencet, nggak meledak HP kita, ya. Jadi kita bisa cek tuh di situ ada berapa pelanggarannya yang udah pernah, yang sekarang berjalan dan yang sudah lewat, itu kelihatan di situ. Jadi pencet-pencet nggak meledak handphone kita. Ingat tidak meledak handphone kita. Jadi jangan ditanya di mana tombolnya. Ya Allah, nih pertanyaan apa lagi? Mau dong share nama TikToknya Miss untuk branding diri. Buset, udah berapa kali Senin ini? Angga, lihat Angga. Ditanya mau dong share link TikToknya. Nggak usah share link TikTok, ini nggak kelihatan. Ada tiap Senin di sini dipajang. Capek bener. Kok kalian bisa ada di sini tapi kalian nggak tahu gitu. Ini siapa sih orang sih, kayak sotoy banget. Mana sih akunnya sih? Kayak semana sini gitu loh. Ya kan? Ini tiap hari, tiap Senin ini ada dipajang di sini. Tadi aja sebelum mulai ada di sini nih ya. Yang bener aja kok lu dengerin gue, lu kenal enggak, lu tahu juga enggak nih akun yang mana gitu. Aneh nih kan? Hmm. Setelah live siang yang kena pembatasan udah selesai, apa malamnya udah boleh live lagi besok ganti hari. Tunggu ganti hari. Pokoknya kalau udah kena pelanggaran satu, ya kan? Kalian lanjutin live-nya. Kalau udah selesai di hari itu, ya udah jangan live lagi di hari yang sama, besok lagi. Ya, jelas ya. Justru kalau aku gini, gue live. Tiba-tiba kena pelanggaran, kena pembatasan. Gue lamain live-nya. Karena hari ini nggak bisa live lagi. Langsungnya bablas 5 jam, 5 jam, 6 jam, 6 jam, 7 jam, 7 jam, bablas. Karena ntar nggak bisa lagi sesi kedua dalam satu hari. Karena pasti kena lagi gitu loh. Jadi terabas, justru terabas. Ya, justru terabas. Jadi jangan sampai udah kena satu kali, kamu tetap ngotot. Live lagi di hari yang sama. Jangan, itu udah pasti kena 2 kali. Mendingan besok lagi. Oke? Nah ini langsung bahas produk boleh. Boleh kalau mau kena ajal. Kan dari ulang lagi. Udah mau selesai nih, jangan ditanya lagi. Langsung bahas produk boleh kan udah. Ya kan? Kan udah PL Miss. Yang nggak gitu juga. Bukan masalah. Ini pelanggaran karena direct ke luar TikTok pelanggarannya. Bukan karena bahas produk.
Bahas produk boleh, tapi bukan ditampilin. Bukan ditampilin, itu beda lagi. Itu beda lagi, bisa hilang blek gitu, lenyap langsung blek gitu, mati. Ya, mati langsung. Bukan. Karena ya itu tadi ya, yang dibatasin itu sebenarnya undang-undang di Indonesianya. Karena kan si AFC ini kan memang direct selling. Direct selling itu nggak boleh dijual di marketplace gitu. Masalahnya TikTok ini punya marketplace walaupun kalian jualannya nggak di keranjang kuning. Makanya tetap terdeteksi juga. Yang ditakutkan itu. Gitu ya. Bahas langsung produk, ya bahasnya produknya, jangan langsung ditampilin jeder gitu ya. Oke, jelas ya? Iya, udah terlanjur kena pembatasan, tapi sekalinya bahas produk tetap jangan ditampilin. Karena itu bisa jadi bukti. Bukti ketika akun kamu hilang, akun kamu dihilangkan karena ada buktinya. Kamu lagi pegang produk itu. Udah tahu kena pembahasan, lu keluarin produk. Tadinya gue masih baik hati, gue panjangin nih live streaming lu. Tapi kalau lu ngotot keluarin produk, ya udah gue matiin aja jelek gitu kata TikTok. Ya, jelas ya, bahas produk boleh. Oke. Clear? Satu pertanyaan terakhir sebelum kita udahan. Kita ketemu lagi minggu depan bahas live streaming. Ya, jadi sekarang boleh dicobain dulu live streamingnya, gimana cara formulasinya, gimana cara kalian riset jam aktif audiensnya gitu loh. Jadi bisa dicoba-coba dulu. Belum aku kasih tahu strategi live streamingnya, ini masih optimasi. Nanti Senin depan akan kita bahas masuk ke strategi live streamingnya. Ya, langsung prakteknya kayak gimana, langsung bener-bener cara settingnya kayak gimana. Kalau sekarang kita masih di awal live streaming. Oke? Produk atas meja atau rak yang kita pegang salah nggak? Ada yang akunnya aman, ada yang akunnya kena juga. Seperti yang aku bilang di sesi pertama, di waktu sesi pelanggaran, di Zoom pertama, aku bilang, pelanggaran itu tergantung sama sensitivitas akun. Akun-akun yang memang udah sensitif sering kena pelanggaran, itu udah ditandain sama TikTok sampai ke wujud-wujud produknya. Sedangkan ada akun yang dari awal itu memang aman, nggak pernah melanggar apapun. Ketika dia munculin produk ya tetap aman. Ya kan? Jadi itu ditandain sama si TikTok. Oke? Jelas ya? Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Aku kasih pertanyaan, teman-teman jawab di kolom komen. Yuk. Pertanyaannya adalah, tanggal berapakah hari ini? 9. Oke, 9 aja cukup. Ada Kak Nur. Mana nih? Kak Nur. Dah. Selamat malam, Miss. Malam. Miss mau bertanya, Mm-mm. Pak kali kan udah mulai belajar live, Hmm. live, live membahas tentang masalah di ginjal. Mm-mm. Biasanya Miss, yang nonton suka banyak di menit pertama gitu ya, 5 menit, 10 menit suka ada 300, ada 500 gitu kan. Tapi lama-lama dia turun. Apa mungkin karena kelamaan openingnya atau gimana nggak ngerti juga, Miss. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan kalau udah mulai live? Apakah kita sapa-sapa dulu, apa langsung aja ke topik gitu, Miss? Makasih. Tadi kan udah dibahas, Kak, kalau itu mau pertanyaannya, Kak. Jawabannya apa, guys? Tuh. Udah dijawab kalau yang ini pertanyaannya. Ada pertanyaan lain nggak? Itu aja sih, Miss. Oke. Langsung aja berarti ya, nggak usah basa-basi ya. Yes. Oke, makasih. Oke. Nah, jadi yang memang sering terjadi di lapangan itu kan. Jadi ya itulah yang terjadi gitu loh, bukan teori. Kalian juga harus menganalisa akun sendiri. Ketika di awal itu pasti yang nonton kita banyak. Karena apa? Ya itu adalah tugasnya TikTok menyebarkan live streaming kita. Jadi TikTok ini kan tugasnya menyebarkan live streaming kita. Ketika kita klik start, sama TikTok disebarin nih live streaming kita sebanyak-banyaknya. Di saat live streaming awal, itu yang nonton kita itu banyak.
Yang masuk misalnya 500, yang nonton di luar mungkin ada 5 juta umat. Tahu nggak yang nonton dari luar? Kita kalau lagi scroll TikTok, ada live orang muncul. Nah itu kalau kita nggak pencet, kita nggak bisa lihat komen, itu kita namanya nonton dari luar. Jelas ya? Jadi ketika kita ngomong, yang nonton 2, yang nonton 1, ntar abis 0. Itu orang nonton dari luar. Mereka harus punya alasan kenapa mereka harus masuk ke live streaming kamu. Makanya kalau kamu nggak punya strategi, pas lagi kosong kamu malah ikutan diem, ya udah nonton aja dari luar. Ngapain gue masuk? Ntar di absen gue. Ntar dipanggil lagi, Bapak Joko, selamat siang. Dari mana Bapak? Asalnya kota mana Bapak? Boleh dikomen dulu. Dibantu tap-tap love-nya dulu ya. Jangan lupa ya guys ya. Kenal kagak? Minta bantuin tap-tap love. Kasih dulu informasi, kasih dulu sesuatu yang bermanfaat, baru nanti orang nggak pakai disuruh dia tap love, nggak pakai disuruh dia follow, nggak pakai disuruh dia komen. Makanya jadi dari awal si TikTok nyebarin nih live streaming kita. Yang nonton banyak nih, karena mereka dapat informasi kita lagi live streaming. Kita di live streaming malah sensus penduduk. Malah pidato presiden. Selamat siang, perkenalkan, saya adalah A, saya adalah B, jadi saat ini saya sedang C. Bodoh amat. Buruan, sibuk, kita sibuk. Ya, jadi kita sibuk gitu loh. Makanya langsung aja, permasalahan di awal, kayak kamu bikin konten, hook, pancingan. Jangan sampai traffic di awal yang lagi tinggi-tingginya, kamu sia-siakan hanya karena pidato tadi. Ya, jangan karena traffic di awal yang lagi tinggi-tingginya kamu hilangkan hanya karena kamu lagi sensus penduduk. Jelas ya? Oke, kalau ada puzzle itu namanya verifikasi. Biasanya TikTok nih mendeteksi nih manusianya kayak diem doang nih, kayak nggak ada pergerakan apa-apa, kayak tidak ada kegiatan apa-apa. Ini masih manusia apa patung nih gitu loh. Makanya suruh geser dulu puzzle-nya. Oke? Sebelum nge-live harus posting dulu apa langsung live? Kan tadi udah dibilang. Tadi ada apa? Makanya kita bahas. Tadi kita bahas apa ini? Teaser, Neng. Nah, ya. Teaser. Teaser nih diapain? Diposting apa di draft teaser? Teaser diposting apa di draft? Jelas ya? Jelas ya? Postingnya berapa lama sebelum? Bebas aja udah, nggak ada yang ngatur, suka-suka. Mau sejam sebelum, makanya cobain sendiri, analisa sendiri. 1 jam sebelum hasilnya gimana? 2 jam sebelum hasilnya gimana? Kadang juga nggak akurat, nggak ada hasilnya. Karena kalau live streaming itu memang real time. Tergantung jam berapa kalian live streamingnya. Makanya harus dicoba. Di akun masing-masing itu pasti punya jam winning sendiri, jam rame sendiri. Oh di gue akun gue tuh rame kalau misalnya jam 2 pagi, ya ada aja. Di gue ramenya tuh kalau jam 9 malam, ya ada aja. Gitu. Jadi itu kita yang analisa sendiri, nggak ada yang diktein, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang bisikin. Ya, kita yang analisa sendiri, kita yang catat sendiri. Kalau kita live doang, udahan, live lagi besok ya udah, nggak dapat apa-apa. Terusin aja kayak gitu, kerja kayak robot. Ya kan, live streaming udahan, live streaming udahan, live streaming udahan, nggak ada evaluasi, nggak ada analisa apa-apa, nggak dipikirin, nggak ada catatan apa-apa. Ya udah, begitu terus aja. Ya, jelas ya? Saya di awal nggak disebar banyak, Kak, paling 10-an penonton. Emang kamu tahu itu yang nonton dari luar berapa? Nggak begitu, Alek. Setelah saya kasih edukasi, ada pertanyaan, TikTok baru sebar banyak. Bukan TikTok baru sebar banyak, Alek nggak nyampe. Alek, buka TikTok sekarang. Buka TikTok sekarang biar nyampe. Buka TikTok, scroll. Scroll sampai nemu live streaming orang, buruan. Buruan. Scroll sampai nemu live streaming orang, nonton dari luar, nonton. Kalau udah ketemu kasih tahu ke sini.
Mana? Udah ketemu? Nggak tahu lagi scroll TikTok, nggak tahu. Orang lagi live nggak tahu. Nonton dari luar nggak tahu juga. Gimana nih contohinnya? Ini acara gratis. Apa cuma Sumber cok. Ya, kita contohin yang real aja. Yang lagi live kita cari. Kalau kalian cari tas ransel yang jumbo udah gitu kuat banget karena bahan. Nah, kita lagi scroll. Nih, Kalian cari tas ransel. kita lagi scroll. Muncul live-nya Ria Ricis. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini nobar nih kita, nobar Ria Ricis. Kelihatan. Ini dia lagi ngapain? Lagi live apa lagi ngonten? Lagi live apa lagi ngonten? Lagi live. Ini kalau aku nonton kayak gini, kita nonton kayak gini, ini kita nonton dari luar atau nonton dari dalam? Dari luar. Kita balik. Kalau kita yang lagi live kayak gini, yang kita lihat yang nonton 10. Apa iya? Live-nya nggak disebarin, yang nonton cuma 10. Lah itu 10 juta orang nonton dari luar. Kalau dia nggak masuk, ya nggak dihitung. Emang lu tahu? Disebarin cuma ke 10 orang, nggak disebarin ke TikTok. Nggak gitu konsepnya. Nih, kalau dia nggak seru, kita masuk nggak? Kalau si Ricis nggak seru, kita masuk nggak ke live-nya? Enggak. Makanya nggak bisa baca komen. Nggak bisa lihat etalase. Nggak tahu dia lagi bahas apa. Kita klik. Nah, baru kita bisa lihat nih komen, semua komen. Berapa yang nonton nih? 4.000 tuh. Ini yang masuk. Yang masuk ke live-nya 4.000. Yang nonton dari luar nggak tahu ada 200 juta orang mungkin. Orang Indonesia banyak. Nyampe ya? Nyampe nggak? Yang lain nyampe nggak? Jadi kalau kita lihat nih, live streaming kita yang nonton sepi, yang nonton 10, 15, 5, 2. Bukan nggak disebarin live-nya, orang kagak mau masuk. Orang pencet tuh butuh alasan, ngapain gue masuk? Ngantuk. Nggak seru. Yang lain aja lah, lebih seru hostnya. Jelas ya? Jadi bukannya nggak disebarin. Kan tadi udah dibahas, yang nonton konten kita mungkin ada 1 juta orang. Yang masuk ke live streaming kita mungkin ada 5 juta orang dari konten tadi. Masalahnya dia masuk nggak? Apa cuma nonton dari luar? Beda urusan. Gitu loh. Ya, jelas ya. Makanya kalau kita gini loh, kita live streaming. Jangan live streaming doang, nontonin orang live streaming. Kita perhatiin, kita scroll, kita analisa. Oh iya ya, gue nonton dari luar. Jadi kita sadar, kita nih posisinya sebagai penonton ini di mana. Jangan cuma kita live doang, live doang, live doang. Nonton doang. Tapi kita nggak perhatiin apa-apa. Gitu loh. Ya, jelas ya? Jelas nggak, Alek? Oke. Jadi yang harus kita lakukan apa? Strategi gimana caranya supaya orang yang nonton dari luar masuk ke dalam. Sementara cobain dulu gimana cara kalian brainstorm dulu, lakukan segala cara, nanti di minggu depan baru aku kasih tahu. Ya, yang penting sekarang di awal udah tahu harus bikin video teaser. Jadi bikin video teasernya, jangan sampai kalian live streaming nggak ada orang yang tahu kalian lagi live streaming di muka bumi ini. Karena nggak ada video teasernya tadi. Orang tahu kalian lagi live streaming, tapi orang nggak tahu kalian lagi ngapain karena nggak ada video teasernya tadi. Gitu, jelas ya?
Segitu dulu dari aku malam ini. Kalau udah jelas, oke. Tapi biasanya lewat konten, iya. Emang video teaser apa? Konten kan? Nah, yang belum absen, jangan lupa boleh absen. Ya, yang kemarin belum praktek kontennya, boleh dipraktekin dulu kontennya, dibanyakin dulu kontennya, supaya langsung naik views-nya, langsung naik followers-nya, biar bisa langsung live streaming. Gitu. Kisi-kisi dari aku, minggu depan udah puasa belum ya? Kisi-kisi dari aku. Nih, walaupun kalian bukan jualan keranjang kuning, tapi Ramadan adalah puncak traffic di TikTok setiap 1 tahun sekali. Kita yang bahkan nggak jualan produk di keranjang TikTok, itu bisa kecipratan traffic juga. Ya, jadi jangan sampai di Ramadan besok kita haho, ya kan? Bermalas-malasan karena itu peluang setahun sekali aja. Kalau kelewat traffic Ramadan sekarang, ya udah, jumpa lagi ntar tahun depan. Jadi jangan sia-siakan Ramadan kali ini. Di minggu pertama Ramadan, aku kasih bocoran. Traffic di minggu pertama Ramadan itu 10 kali lipat dibandingkan traffic di hari biasa. Minggu kedua mulai turun, minggu ketiga mulai turun, minggu keempat mulai turun, apalagi habis lebaran. Jadi kencengin di awal Ramadan. Siapa tahu justru kalian bisa ngejar ranknya karena barengan sama traffic Ramadan. Ya, jelas ya? Oke, jadi dijaga staminanya biar bisa live streaming panjang, dijaga pelanggarannya supaya akun aman selama Ramadan sampai Lebaran. Jangan sampai pas lagi peak season, pas lagi rame-ramenya, traffic lagi bagus-bagusnya, kalian lagi harusnya kecipratan, akunnya malah di ujung jurang. Jangan. Oke, segitu dulu dari aku. Terima kasih. Jangan lupa diisi tadi absennya ya. Yang belum absen silakan. Jadi aku kembalikan lagi ke Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.